Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar lagi firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang menuntun kita masuk surga. Saudara yang kekasih, kalau kita sudah meninggal, kita nggak bisa belajar firman Tuhan. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, kita belajar firman Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menjadi anak Tuhan? Bagaimana kita menjadi umat Tuhan? Nah, ini sangat penting. Di dalam Alkitab ini ada petunjuk persyaratan untuk menjadi umat Tuhan. Yang namanya orang Kristen, yang namanya hamba Tuhan, harus percaya dengan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan ini. Kita langsung saja ya kita baca di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini adalah bangsa Israel menjadi umat Allah. Begitupun saudara pun harus menjadi umatnya Allah. Kalau saudara ingin masuk surga, mau gak mau saudara harus menjadi umat Tuhan. Karena umat Tuhan itulah yang bisa masuk ke surga. Dan di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-10 ini ada 3 persyaratan untuk menjadi umat Tuhan. Saya baca ulang lagi ya biar jelas. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi untuk menjadi umat Tuhan, ada 3 persyaratan yang harus kita penuhi. Pertama, kita harus ada perjanjian dengan Tuhan. Kasar ngomongnya MOU dengan Tuhan. Ya, kalau saudara ingin menjadi umat Tuhan, saudara harus ada perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian ya. Yang kedua, hukum Tuhan harus masuk ke dalam akal budi kita. Pikiran itu maksudnya. Jadi kalau kita ingin menjadi umat Tuhan, hukum-hukum Tuhan harus masuk ke dalam pikiran kita. Dan hukum Tuhan itu harus dicatat di dalam hati kita. Kita semua manusia kan punya hati, atau kasar ngomongnya perasaan lah ya. Di dalam perasaan itu harus ada tercatat hukum Tuhan. Nah, dan ketiga persyaratan ini kalau kita penuhi, maka kita disebut umat Tuhan. Setelah kita mendapatkan perjanjian dengan Tuhan, setelah pikiran kita ada hukum Tuhan, setelah perasaan kita ada hukum Tuhan, maka kita baru disebut umat Allah. Ini banyak orang gak ngerti. Banyak sekali orang Kristen gak ngerti. Mereka sangka kalau sudah percaya Yesus pasti menjadi umat Tuhan. Belum tentu. Mereka sangka kalau menjadi hamba Tuhan, memberitakan Injil, otomatis menjadi umat Tuhan. Belum tentu. Di dalam Alkitab ini ditulis sangat jelas. Persyaratan untuk menjadi anak Tuhan, mereka harus membuat perjanjian dengan Tuhan. Mereka harus memiliki hukum Tuhan. Kenapa Tuhan menaruh hukumnya ke dalam pikiran kita? Kenapa Tuhan menulis hukumnya ke dalam hati perasaan kita? Apa fungsinya, apa sih hukum Tuhan itu? Saudara kekasih, kalau kita baca di dalam Yesaya 51, saya bacakan ya. Yesaya 51, sebentar. Yesaya 51 ayat yang keempat. Ini hukum Tuhan. Ya. Ada apa di dalam hukum Tuhan itu?
Yesaya 51 ayat yang keempat. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar darimu padaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Ternyata hukum Tuhan itu adalah terang. Makanya Tuhan katakan, kalau saudara ingin menjadi umat Allah, umat Tuhan, hukum Tuhan itu harus masuk ke dalam pikiran kita. Dan di dalam perasaan kita harus tercatat hukum Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang ingin menjadi umat Tuhan, pikirannya harus ada pikiran Tuhan. Kasar ngomongnya hukum Tuhan. Dan perasaannya juga harus ada perasaan hukum Tuhan. Kenapa kita harus memiliki hukum Tuhan? Karena di dalam hukum Tuhan itu ada terang. Orang Kristen, hamba Tuhan yang gak ada hukum Tuhan, otaknya gak ada hukum Tuhan, berarti dia masih berada di dalam kegelapan. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau pikiran saudara nggak ada hukum Tuhan, maka saudara masih di dalam keadaan berada di dalam kegelapan. Ini firman Tuhan yang katakan, saudara yang kekasih, hukumku kutaruh ke dalam akal budi kita. Jadi kalau saudara ingin menjadi umat Tuhan, mau nggak mau saudara harus belajar Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini adalah ada hukum-hukum Tuhan. Tuhan itu baik, saudara yang kekasih. Kalau Tuhan mau memberikan kita hukum, berarti Tuhan itu baik. Hukumku kutaruh ke dalam akal budi mereka, dan aku akan catat di dalam hati mereka. Saudara yang kekasih, ternyata hukum Tuhan itu adalah terangnya Tuhan. Hukumku adalah terang bagi bangsa-bangsa. Yesaya 51 ayat yang keempat. Hukum Tuhan adalah hukum Taurat. Ya, hukum Taurat, Tuhan adalah hukum Taurat. Kalau saudara baca di dalam Keluaran 31 ayat yang saya bacakan ya. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Hukum Tuhan itu apa sih ya? Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Kedua loh hukum Allah, hukum Tuhan. Hukumku kutaruh ke dalam pikiran mereka, dan aku catat di dalam pikiran hati mereka. Jadi saudara yang kekasih, hukum Tuhan itu yang nulis Tuhan. Kalau kita baca lagi di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-15, saya bacakan. Apa sih hukum Tuhan itu? Keluaran 32 ayat yang ke-15, saya bacakan ya. Bentar. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu ia turun dari gunung, dan kedua loh hukum Allah, dan dalam tangannya loh yang bertulis pada kedua sisi, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh itu. Jadi di sini dikatakan hukum Tuhan, hukum Taurat itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan ditulis oleh jari Tuhan. Jadi hukum Tuhan itu, hukum Taurat itu pekerjaan Tuhan. Jadi kasar ngomongnya, pekerjaan Tuhan harus kita taruh di dalam pikiran kita, dan harus tercatat di dalam hati kita atau perasaan kita. Makanya di dalam Yosua 1 ayat ke-8, renungkanlah Taurat itu siang dan malam.
Kenapa kita harus merenungkan Taurat itu siang dan malam? Supaya perjalanan kita ke sorga itu sampai ke tujuan. Makanya Tuhan katakan hukum Taurat itu, hukum Tuhan itu seperti terang. Ya, menerangi jalan kita menuju ke sorga. Yesaya 51 ayat yang 4, hukummu adalah terang bagi bangsa-bangsa. Jadi hukum Taurat itu adalah terang untuk orang Kristen. Orang Kristen yang gak ada hukum Tuhan, hidupnya gak ada terang. Orang Kristen yang gak ada hukum Tuhan, hidupnya masih di dalam kegelapan. Selama saudara gak ada hukum Tuhan, maka saudara posisinya masih di dalam kegelapan. Orang Kristen yang gak punya hukum Tuhan, yang gak memikirkan hukum Tuhan, hidupnya, kasar ngomongnya, masih berbuat dosa. Karena dia gak tahu hukum Tuhan. Ya, saya ingin katakan sekali lagi bahwa hukum Tuhan itu sangat penting. Karena hukum Tuhan itu adalah terang bagi bangsa-bangsa. Gereja yang gak ada hukum Tuhan, hidupnya di dalam kegelapan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan harus menerangkan firman Tuhan. Tugas hamba Tuhan itu menerangkan firman Tuhan supaya apa? Supaya orang berada di dalam terangnya Tuhan. Selama saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara masih berada di dalam kegelapan. Selama saudara nggak memikirkan hukum Tuhan, saudara posisinya masih di dalam hidup yang gelap. Makanya saudara yang kekasih, banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan, mereka berbuat dosa tapi nggak merasa berbuat dosa. Banyak saudara yang kekasih, orang Kristen itu banyak yang berbuat dosa. Bahkan hamba Tuhan pun banyak yang berbuat dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam pikirannya nggak ada terang Tuhan. Karena di dalam hatinya nggak ada hukum Tuhan. Orang Kristen yang nggak ada hukum Tuhan, gereja yang nggak ada hukum Tuhan, pendeta yang nggak memiliki pikiran Tuhan, mereka melakukan dosa tapi nggak merasa berbuat dosa. Bahaya saudara kalau saudara nggak memiliki pikiran Tuhan. Bahaya kalau saudara nggak memiliki hukum Tuhan di dalam otak saudara. Saudara perhatikan orang Kristen. Saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Hidupnya di dalam kegelapan. Ya, saya ingin tahu omong apa adanya. Orang Kristen hamba Tuhan yang pikirannya nggak ada hukum Tuhan, hidupnya di dalam dosa. Tapi mereka nggak merasa berbuat dosa. Mereka berbuat dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Karena apa? Karena di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, nggak ada terangnya Tuhan. Nggak ada hukum Tuhan. Orang Kristen yang nggak ada hukum Tuhan, mereka berbuat dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Ini sangat penting saudara yang kekasih, karena ini firman Tuhan. Seandainya kita nggak punya hukum Tuhan, kita meninggal. Kita nggak bisa menuju ke surga. Saudara yang kekasih, saya ingin jelaskan sekali lagi. Ada 3 persyaratan supaya kita menjadi umat Tuhan. 1, kita harus ada perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan harus menaruh hukumnya ke dalam pikiran kita. Yang ketiga, Tuhan menulis hukumnya di dalam perasaan kita. Dan setelah kita memiliki hukum Tuhan, maka kita disebut umat Tuhan. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Setelah kita memiliki hukum Tuhan, baru kita disebut umat Tuhan. Yang katakan ini Tuhan. Ibrani 8 ayat ke-10 itu yang mengatakan Tuhan. Barang siapa yang memiliki pikiran Tuhan, barang siapa yang memiliki hukum Tuhan, maka orang itu sudah berada di dalam terangnya Tuhan. Yesaya 51 ayat 4, hukummu adalah terang bagi bangsa-bangsa.
Kita baca lagi di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya 105. Saya bacakan. Mazmur 119 ayat 105. Bentar ya. Firman-Mu itu pelita bagiku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita. Berarti hukum Tuhan itu adalah terang, pelita bagi kaki kita. Saudara yang kekasih, kalau saudara ingin pergi ke pasar, pasti yang saudara pikirkan pasar kan? Setelah saudara memikirkan pasar, maka kaki itu akan melangkah ke pasar. Saudara mau kemana? Seandainya saudara mau pergi ke sekolah, yang saudara pikirkan sekolah kan? Dan setelah saudara memikirkan sekolah, maka kaki saudara akan melangkah ke sekolah. Begitu juga hukum Tuhan. Kalau pikiran saudara ada hukum Tuhan, maka langkah saudara akan menjalankan hukum Taurat, hukum Tuhan. Makanya Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Kaki kita itu bisa berjalan tuh karena pikiran. Maka pikiran itu harus diisi dengan hukum Tuhan. Kalau pikiran kita diisi dengan hukum Tuhan, maka perjalanan kita akan menuju terangnya Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagiku dan jalan bagi jalan. Kita baca saja ya, kembali lagi ya di dalam Mazmur tadi ya. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Saya bacakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang kekasih, saudara hidup di dunia ini sebenarnya sedang berjalan menuju ke surga. Dan untuk bisa menuju ke surga, itu dibutuhkan terang. Dibutuhkan firman. Firman-Mu adalah pelita bagiku. Firman Tuhan itu apa sih? Firman Tuhan itu adalah terang. Apalagi sih firman Tuhan itu? Ternyata hukum Tuhan itu adalah terangnya, pelitanya Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, di situ dikatakan, Yesaya 51 ayat 4, di situ dikatakan, hukum-Mu adalah terang bagi bangsa-bangsa. Hukum-Mu adalah pelita bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau saudara ingin mengikuti perintah Tuhan, harus memiliki hukum Tuhan. Sama seperti di dalam Yohanes. Ini hampir sama. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Saya bacakan ya. Yohanes 8 ayat ke-12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini dikatakan, akulah terang dunia. Yesus mengatakan, akulah hukum Tuhan. Akulah hukum Taurat. Barang siapa yang mengikuti hukum Taurat, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saya ulangin bacanya ya. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ternyata terang hidup itu adalah hukum Tuhan. Yohanes 8 ayatnya ke-12 di situ dikatakan, akulah terang dunia. Terang dunia itu ternyata hukum Tuhan. Orang yang mengikuti hukum Tuhan, dia berjalan di dalam terangnya Tuhan. Orang yang mau mengikuti hukum Tuhan, dia tidak berjalan di dalam kegelapan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat, dia berada di dalam kegelapan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berbuat dosa, tapi gak merasa berbuat dosa. Berapa banyak orang Kristen berbuat dosa? Berapa banyak hamba-hamba Tuhan berbuat dosa? Mereka berbuat dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Sehingga mereka berulang-ulang berbuat dosa. Karena apa? Karena mereka tidak mau menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah pelita
bagi kakiku. Jadi saudara yang kekasih, saudara senang gak senang, suka gak suka, hukum Taurat itu adalah terang bagi bangsa-bangsa. Hukum Taurat adalah pelita, cahaya untuk kita menuju ke surga. Sayang saudara yang kekasih, banyak hamba Tuhan yang gak ngerti masalah ini. Banyak hamba Tuhan yang membuang hukum Taurat. Kalau hamba Tuhan, gereja sudah membuang hukum Taurat, maka gereja itu berada di dalam kegelapan. Ya, kalau gereja sudah membuang hukum Taurat, berarti dia sudah menyingkirkan terangnya Tuhan. Kalau dia sudah membuang hukum Tuhan, kalau dia sudah membuang terangnya Tuhan, maka di dalam gereja itu penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa. Sehingga apa yang terjadi? Pendetanya berbuat dosa, jemaat yang berbuat dosa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena hukum Tuhan sudah disingkirkan. Ya, saya ingin katakan apa adanya. Orang Kristen yang tidak mau menjalankan hukum Tuhan, orang Kristen yang gak ada pikiran Tuhan, pasti pikirannya berbuat dosa. Karena gak ada terang Tuhan di dalam pikirannya. Saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan ini. Ada 3 persyaratan untuk menjadi umat Tuhan. 1, kita harus membuat perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua, hukum Tuhan harus ada di dalam pikiran kita. Yang ketiga, perasaan kita harus ada hukum Tuhan. Setelah ketiga ini kita dapatkan, maka kita baru sah menjadi umat Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran 20 tentang hukum Tuhan. Bentar ya. Keluaran 20. Apa sih hukum Tuhan itu? Ya. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Aku Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung. Janganlah menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Hormatilah ayahmu, ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah orang sesamamu. Kasar ngomongnya, ini adalah 10 perintah Tuhan atau ke-10 hukum Tuhan. Pertama, jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Ya. Kedua, jangan membuat bagimu pertama janganlah ada padamu Allah lain. Yang kedua, janganlah membuat patung dan menyembahnya. Ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Hormatilah ibumu, ayahmu. Jangan berbunuh, jangan berzina. Ini adalah hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan ini harus ada dalam otak kita. Dan harus ada di dalam perasaan kita. Sehingga apa yang terjadi, saudara akan mendapatkan terangnya Tuhan. Selama saudara nggak memiliki hukum Tuhan, saudara masih berada di dalam kegelapan. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau hukum Tuhan nggak ada di otak saudara, hukum Tuhan tidak ada di dalam perasaan saudara, maka saudara berada di dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, akulah hukum Tuhan.
Ya, kita baca lagi di dalam Yohanes tadi ya. Bentar. Yohanes 8 ayat 12. Saya bacakan. Sebentar. Yohanes 8 ayat ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Jadi kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti saudara berada di dalam kegelapan. Jadi wajar saudara yang kekasih, orang yang nggak memiliki hukum Tuhan, hidupnya selalu berbuat dosa. Mereka nggak bisa keluar dari dosa. Mereka masih ada, stay di dosa. Maka dia memakai alasan, gak ada manusia yang gak berdosa, semua berdosa. Seolah-olah dia gak bisa keluar dari dosa. Itu maksudnya. Kenapa kita gak bisa keluar dari dosa? Karena di pikiran kita gak ada hukum Tuhan. Karena pikiran kita masih gelap, gak ada pikiran Tuhan. Sehingga kita seperti lingkaran setan. Selalu berbuat dosa terus. Dipakai alasan, gak ada manusia yang sempurna, pasti berbuat dosa. Kalau ini terjadi, maka saudara belum disebut anak Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang masih berbuat dosa, mereka masih berada di lingkaran setan lah kasar ngomongnya. Sekalipun saudara memuji nama Tuhan, sekalipun saudara rajin berdoa puasa, sekalipun saudara rajin baca Alkitab, sekalipun saudara sering mendengar khotbah-khotbah pendeta, sekalipun saudara berkhotbah, kalau pikiran saudara nggak ada pikiran Tuhan, maka saudara berada di dalam kegelapan. Ya, saya ingin katakan sekali lagi, betapa bahayanya orang Kristen yang nggak punya pikiran Tuhan. Betapa bahayanya kalau orang Kristen nggak ada hukum Tuhan. Semau gua hidupnya. Karena nggak ada aturan Tuhan. Mereka hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Hukum Tuhan nggak dipakai. Sehingga apa yang terjadi? Hidupnya semau dia. Dia kalau berdoa menghayal masuk surga. Ya kan? Kalau dia sakit, menghayal sembuh. Kalau dia miskin, menghayal menjadi kaya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka nggak ada hukum Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan, kalau pikirannya nggak ada pikiran, kalau nggak ada kalau pikirannya nggak ada hukum Tuhan, doanya menghayal masuk surga. Kalau doa, Tuhan terima kasih, saya sudah mendapatkan keselamatan, padahal belum. Kenapa bisa begitu? Karena pikirannya nggak ada pikiran hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan pasti orang yang berzina nggak masuk surga, itu pasti. Orang yang mencuri nggak masuk surga. Orang yang berbohong nggak masuk surga. Itu hukum Tuhan, ada kepastian, saudara yang kekasih. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 21 ayat 8, di situ dikatakan semua pendusta nggak bisa masuk surga. Itu hukum Tuhan loh. Kalau orang memiliki hukum Tuhan, dia takut berbohong, takut berzina, takut mencuri. Pasti itu kalau dia ada punya hukum Tuhan di otaknya. Tapi sayang, banyak orang Kristen gak miliki hukum Tuhan. Bahkan hamba Tuhan pun banyak yang gak punya pikiran Tuhan. Apa sih ciri-ciri hamba Tuhan yang gak punya pikiran Tuhan? Apa sih hamba Tuhan yang otak yang gak ada hukum Tuhan? Ciri-cirinya tukang maling, kayak Yudas. Kalau saudara baca Yohanes 12 ayat 6, Yudas itu suka maling uang kas Tuhan. Kenapa dia maling uang kas Tuhan? Karena pikirannya nggak ada hukum Tuhan. Sehingga perjalanan dia itu gelap. Hamba Tuhan yang suka maling uang perpuluhan, otaknya nggak ada hukum Tuhan.
Sehingga dia maling terus. Setiap bulan dia ngambil uang perpuluhan untuk memperkaya diri. Padahal uang perpuluhan itu bukan punya dia. Ya, saya ingin tahu, saya ingin tanya kepada saudara, perpuluhan punya pendeta apa punya Tuhan? Imamat 30 ayatnya ke Imamat 27 ayat 31, di situ dikatakan uang perpuluhan adalah miliknya Tuhan. Ya, sekarang ini uang perpuluhan bukan punya Tuhan lagi, punya pendeta. Kalau uang perpuluhan sudah punya pendeta, berarti dia maling uang Tuhan. Betul nggak? Kalau dia maling uang Tuhan, dia melanggar hukum Tuhan. Di dalam hukum Tuhan tidak boleh maling. Kenapa banyak hamba Tuhan maling uang perpuluhan untuk memperkaya diri? Beli mobil, investasi di mana-mana pakai uang perpuluhan. Padahal uang perpuluhan itu bukan punya dia doh, punya Tuhan. Tapi diambil, dicuri sama hamba-hamba Tuhan untuk beli tanah, sekolahin anak ke luar negeri, dan sebagainya. Kenapa ini terjadi? Karena di dalam otak dia nggak ada hukum Tuhan. Ciri-ciri hamba Tuhan yang nggak memiliki hukum Tuhan, tukang maling uang perpuluhan. Firman Tuhan ini dirubah sama dia. Uang Tuhan bukan uang Tuhan lagi, tapi uang pendeta. Ngomongnya nggak enak ya. Saya ngomong gini juga nggak enak, saudara kekasih. Tapi saya harus ngomong, karena ini firman. Firman Tuhan, orang maling nggak mendapat bagian dari kerajaan sorga. Kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-9. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 saya bacakan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang yang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Di situ dikatakan pencuri nggak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Pendeta yang mencuri uang perpuluhan untuk memperkaya diri, dia nggak mendapat bagian dari kerajaan surga. Kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Supaya kita ngerti. Kalau saya mencuri uang perpuluhan, berarti saya nggak mendapat bagian dari kerajaan surga. Mungkin waktu dia mencuri di dunia, dia nggak merasa mencuri. Kenapa banyak pendeta mengambil uang perpuluhan yang bukan hak dia, tapi nggak merasa mencuri? Kenapa bisa begitu? Karena di dalam pikiran dia nggak ada hukum Tuhan. Pendeta yang nggak ada pikirannya, nggak ada hukum Tuhan, dia tukang curi. Gue nggak maling, tapi ngambil uang perpuluhan untuk beli tanah, beli mobil, jalan-jalan ke luar negeri pakai uang perpuluhan. Jadi uang perpuluhan itu dipakai untuk memperkaya diri dan diwariskan kepada anaknya. Nah, itu namanya pencuri. Pencuri itu melanggar hukum Tuhan. Makanya kalau otak kita nggak ada hukum Tuhan, dia mencuri nggak merasa mencuri. Saya 34 tahun menjadi hamba Tuhan, jadi saya tahu banyak sekali hamba Tuhan yang mencuri uang kas Tuhan. Kenapa mereka mencuri? Karena di dalam pikiran dia nggak ada hukum Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan orang yang nggak memiliki hukum Tuhan di pikirannya, dia belum layak menjadi umat Tuhan. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Persyaratan untuk menjadi umat Tuhan, dia harus ada buat perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua, pikirannya harus ada pikiran hukum Tuhan. Dan perasaannya pun ada perasaan hukum Tuhan. Salah satu hukum Tuhan itu nggak boleh maling. Ya, salah satu nggak boleh berzina. Gue nggak berzina katanya.
Tapi kalau saudara menikah dengan janda cerai hidup, itu termasuk berzina loh. Saya kenal ada hamba Tuhan yang menikah dengan janda cerai hidup. Karena janda itu kaya, jemaatnya kaya, janda, lakinya masih hidup, dikawini sama pendeta. Itu namanya berzina. Kenapa dia masih melakukan berzina? Karena di dalam pikiran mereka, pikiran pendeta itu nggak ada hukum Tuhan. Sehingga dia berbuat zina, nggak merasa berzina. Dia masih berkhotbah di dalam mimbar gereja. Saudara yang kekasih, saya nggak menjelekkan pendeta ya. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya hanya menjalankan tugas saya, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara kurang jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Masalah tentang persyaratan untuk menjadi umat Tuhan. Kembali lagi Ibrani 8 ayat 10. Hukumku kutaruh ke dalam pikiranmu. Kalau saudara nggak ada pikiran Tuhan, maka saudara berada di dalam kegelapan. Karena hukum Tuhan itu adalah terang bagi bangsa-bangsa. Yesaya 51 ayat 4. Hukummu adalah terang bagi bangsa-bangsa. Mazmur 119 ayat 105. Firmanmu adalah pelita bagiku dan jalan bagi jalan kakiku. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak berada di dalam kegelapan. Kalau saudara menjalankan hukum Taurat, maka saudara berada di dalam terangnya Tuhan. Kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti saudara berjalan dalam kegelapan. Kalau saudara berjalan di dalam kegelapan, saudara pasti maling uang kasnya Tuhan. Kalau dia pendeta, saudara pasti berbuat dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Orang Kristen, hamba Tuhan yang hidupnya masih di dalam kegelapan, mereka pasti melakukan dosa. Dia menutup dosanya dengan kata-kata, kita kan manusia, nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna kan. Saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan atau yang melakukan dosa, pasti mereka mengatakan, kita kan nggak ada yang sempurna, masih melakukan dosa. Nanti kalau sudah mati, apakah kita bisa mengatakan seperti itu lagi sama Tuhan? Kalau saudara sudah meninggal, saudara nggak bisa mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah kasih kita terang. Kalau saudara masih berada di dalam kegelapan, berarti saudara nggak ada hukum Tuhan di dalam otak saudara. Sekali lagi saya katakan, saya tidak menjelekkan pendeta. Saya tidak menghakimi pendeta. Saya tidak mengajarkan pendeta. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Orang yang nggak punya pikiran Tuhan, orang yang nggak punya hukum Tuhan di dalam otaknya, dia pasti berbuat dosa, tapi nggak merasa berbuat dosa. Tinggal tunggu nanti kalau mati, tinggal di neraka. Karena upah dosa adalah maut. Saya ingin katakan sekali lagi, saudara kan ingin pergi ke sorga. Kalau saudara pergi ke sorga bawa dosa, saya ulangin lagi. Kalau saudara pergi ke sorga bawa dosa, kira-kira diterima nggak saudara di sorga? Di sorga nggak ada dosa, saudara yang kekasih. Makanya saudara kalau ingin pergi ke sorga, jangan melakukan dosa. Dosa itu seperti tai. Maaf bicara ya, dosa itu seperti kotoran atau tai. Saya ingin kasih ilustrasi sedikit, saudara yang kekasih. Kalau saudara punya rumah, ya punya rumah yang bersih, rumahnya bagus, lalu saya datang dengan bawa tai. Saya bawa tai, baju saya penuh tai, saya bawa kresek penuh tai, yang kotor, yang bau itu. Saya datang ke rumah saudara, diusir nggak saya? Pasti diusir. Begitu juga saudara. Kalau saudara nanti meninggal, mau masuk surga, mau ke rumahnya Tuhan, saudara bawa dosa, kira-kira saudara diusir nggak sama Tuhan? Diusir.
Makanya Matius 7 ayat 22 sangat terkenal di situ. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu mengusir setan? Kata Tuhan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Jadi kalau kita mau ke surga, orang Kristen yang mau masuk surga harus punya hukum Tuhan di otaknya. Kalau saudara ingin masuk surga, jangan maling uang Tuhan. Jangan maling uang perpuluhan. Kalau saudara ingin masuk surga, jangan berzina. Kalau saudara ingin masuk surga, jangan mencuri. Ya. Ini yang katakan firman Tuhan. Pencuri nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sekalipun saudara pendeta besar, sekalipun saudara bisa mengusir setan, sekalipun saudara rajin doa puasa, kalau saudara maling uang kasnya Tuhan, saudara nggak mendapat bagian dari kerajaan surga. Ini firman Tuhan yang katakan. Pencuri nggak bisa mendapat bagian dari kerajaan surga. Ini banyak terjadi kepada hamba-hamba Tuhan. Saya ngomong apa adanya, saya nggak menjelekkan pendeta, saya nggak menghakimi pendeta, saya nggak mengajarkan pendeta, saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu tugas saya. Senang nggak senang, suka nggak suka, ini firman Tuhan. Sebelum kita meninggal, jangan sampai kita hidup dalam dosa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua yang ada di sini, menjadi berkat bagi kami. Berkati mereka yang mendengar YouTube saya ini, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.